Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 13. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 13. Ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan peliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Dia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan di kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikannya, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, tema renungan firman Tuhan kepada kita pada kesempatan ini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Amin. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Karena apa, saudara? Hikmat ini akan memberikan kepada kita hidup. Ayat 13 terakhir tadi, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayat 5 dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, hikmat dan pengertian ini sangat penting. Sangat penting. Berhasil tidaknya seseorang dalam menjalani hidup, ya, selalu bersumber daripada memiliki hikmat dan pengertian atau tidaknya. Kalau memiliki hikmat dan pengertian, saudara, saya pikir saudara yang kasih, kita akan mengalami sesuatu kemajuan dan tidak juga kemunduran. Hikmat dan pengertian dipaparkan di sini tadi, saudara yang kasih, memberikan kita kemajuan, memberikan kepada kita keberhasilan. Bahkan diberikannya kepada kita karangan bunga yang indah dan mahkota. Ayat berapa tadi dikatakan itu, saudara yang kasih? Ayat 11 kalau masalah. Ayat 9, ya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Apa itu, saudara yang kasih? Inilah kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan. Haleluya. Biasa orang yang disambut di satu tempat karena kedatangan seorang yang diseniorkan, seseorang yang difavoritkan. Apa, saudara yang kasih? Disambut dengan karangan bunga, lalu diberikan mahkota. Itu tanda penghargaan. Artinya, siapa yang memberikan itu kepada kita, yang mendatangkan itu kepada kita? Hikmat dan pengertian.
Jadi itu maka saudara, hikmah dan pengertian itu sangat-sangat perlu dalam menjalani hidup ini. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, tulus saja tidak cukup, tetapi harus ada juga kebijakan. Tulus itu saudaraku artinya lugu. Haleluya. Polos. Tetapi tidak cukup. Memang kita harus ya tulus seperti merpati, tetapi bijak juga seperti ular. Itu maksudnya. Dalam menjalani hidup kita harus hati-hati. Jangan kita asal melakukannya, asal sembrono. Nah, asal terobos saja. Bisa kita bahaya. Bisa kita mengalami ya kehidupan yang fatal. Itulah sebabnya saudara yang kasih, hikmat dan pengertian itu perlu. Amin. Ada salah seorang saudara yang kasih, yang orang yang terkaya di dunia, ya, Warren Buffett. Nah, saudara yang kasih, salah seorang yang terkaya di dunia. Nah, pernah berkata, aku tidak mengejar uang. Yang kukejar adalah hikmat, pengetahuan, pengertian. Ketika saudara yang kasih, dia duduk di bangku sekolah, dia membaca buku ya, yang dikarang, disusun oleh Abraham Benjamin. Nah, saudara yang kasih, di dalam buku itu diceritakan bagaimana mencapai kesuksesan. Dan mencapai kesuksesan itu bukan karena ya hanya sekedar bekerja, tetapi teknik bekerja. Bukan hanya sekedar ya mengisi otak dengan ilmu pengetahuan, tetapi dengan ya seninya. Haleluya. Nah, manajemennya, cara kerjanya, itu yang disebut hikmat. Lalu ketika dia saudara kasih, bukan hanya membaca buku itu, tetapi dia mengejar bagaimana supaya bisa dia berhadapan dengan Abraham Benjamin ini. Nah, kebetulan waktu itu saudaraku, dia adalah sebagai dosen di sebuah universitas. Maka dia berusaha supaya kuliah di tempat dosen yang ya memaparkan tentang cara mencapai sukses itu. Dan akhirnya saudara yang kasih, dia mendapat. Itulah harga yang harus dibayar untuk memperoleh hikmah. Karena dia lebih memerlukan hikmah. Dia lebih memerlukan pengertian. Maka dia kejar, dia cari. Sampai dia saudara yang kasih memulai usahanya. Dia memulai usahanya dari $100. Dan bayangkan saudara yang kasih, dia bisa berhasil ya, memiliki $5.000 dalam sebulan. Dan kemudian terus menanjak hasilnya. Karena dia mempraktikkan itu. Nah, luar biasa saudara. Sehingga dia saat ini saudaraku menjadi orang terkaya dunia, salah seorang terkaya dunia. Jadi saudara, untuk sukses itu tidak hanya menerima ikan. Orang senang kalau diberikan ikan ya. Tetapi seharusnya dia harus memiliki sumber yang menghasilkan ikan itu, yaitu pancing atau jala. Haleluya. Alat. Nah, jadi bukan hanya ikannya. Itu maka dia katakan, saya tidak mengejar uang, tetapi saya mengejar hikmat. Hikmat itu yang bisa mendatangkan uang. Amin. Ya. Jadi kita saudara yang kasih, jangan hanya fokus di materinya, tetapi fokuslah pada cara mendatangkan materi itu. Bagaimana? Itulah yang perlu kita renungkan. Artinya saudara, berkat Tuhan itu perlu, tetapi sumber berkat itu jangan diabaikan. Amin. Berkat Tuhan itu kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku ini, Tuhan beri. Tetapi sumber yang memberikan ini yang sering kita lupakan. Nah, ini maksudnya. Haleluya. Hikmat itu saudara yang kasih adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya. Amsal 8 ayat 11 kita baca.
apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tidak ada yang dapat menandingi hikmat. Tidak ada yang dapat menandingi firman Tuhan. Kalau udah firman Tuhan berkata begitu, aminkan. Klaim itu. Akan jadi pada aku Tuhan seperti firman-Mu. Pernahkah dengar cerita Raja Salomo? Ya. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ingin kau minta dan apa yang kau inginkan untuk memberikan kepadamu? Dia tidak meminta uang. Kurasa saudara kalau Tuhan datang di sini, ya, dan dia bertanya kepada kita masing-masing, pasti saudara, ya, lain-lain keinginannya. Dia tanya, apa yang kau inginkan untuk memberikan kepadamu? Tetapi Salomo waktu itu saudara kita baca lah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Ayat 5, dari ayat 5 saja kita mulai sampai ayat 15. 10 ayat. 1 Raja-Raja. Oke. Dengarkan saudara, saya membacakan ini contoh kepada kita ya. Bagaimana memiliki sumbernya itu. Sumbernya yang penting, bukan hasilnya. Amin. Ngerti saudara? Haleluya. Ini contoh. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ingat saudara, Allah, Tuhan memberikan tawaran, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Selanjutnya, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikannya kepada seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. So siapakah yang sangat menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sebelah. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawamu sombong, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh iman dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jika kau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjadilah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Haleluya. Apakah saudara Salomo tidak menerima kekayaan? Ternyata Salomo tidak ada di zamannya, tidak ada yang menandingi kekayaan Salomo. Padahal ketika Tuhan menawarkan kepadanya apa yang ingin Tuhan berikan kepadanya, apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, akan Tuhan berikan. Karena melihat ya janji Tuhan kepada bapaknya Daud, dan Tuhan akan menggenapi itu. Karena bapaknya, doa-doa bapaknya, maka diturunkannya kepada anaknya janji itu. Dia mengangkatnya menjadi raja. Nah, apa yang Salomo inginkan daripada Tuhan? Karena janjinya kepada bapaknya itu, kepada ayahnya itu, keturunanmu nanti, anakmu nanti akan jaya, akan bisa membangun bait Allah. Haleluya saudaraku, itulah janji Tuhan. Maka Tuhan katakan
kepadanya. Mintalah apa yang hendak engkau inginkan, kuberikan kepadamu. Salomo tidak meminta nyawa musuhnya. Salomo tidak meminta kekayaan yang berlimpah. Salomo juga tidak meminta umur, bahkan umur panjang juga. Apakah Tuhan tidak berikan? Tuhan berikan. Tetapi tepat sasaran apa yang dia inginkan, Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Hati yang paham, penuh hikmah dan pengertian. Karena Engkau telah mengangkat aku masih muda untuk menjadi raja, supaya bisa memerintah dengan baik, melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik. Maka apa katanya tadi tahu saudaraku? Tuhan memberikan kepadanya bahkan kekayaan juga. Haleluya. Tepat sasaran keinginan kita, maka bahagia hidup masa depan kita. Itu maka saudara yang kasih, doa-doa kita itu harus terus kita panjatkan. Saya katakan selalu, ya, Tuhan yang turun tangan untuk memberkati kita. Kalau kita mau turun kerja untuk Tuhan, kalau kita mau mencurahkan hati untuk Tuhan, kalau mau mencurahkan energi kita untuk Tuhan, kalau kita andalkan seperti lagu kita tadi, ya, kita mengandalkan pengertian kita mengandalkan tenaga kita. Saya katakan saudara, selalu terbatas. Kalau kita mengandalkan dunia, kalau kita mengandalkan manusia, selalu kita terbatas, saudara. Tetapi tangan Tuhan yang bekerja tidak akan terbatas. Ya. Itulah sebabnya Tuhan ajak kita pada hari ini, lewat firman Tuhan ini, milikilah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu tidak lain dan tidak bukan, inilah firman-Nya. Renungkanlah firman itu. Maka Daud sendiri mengatakan di dalam Mazmur pasal 2 itu, dan itu favorit saya, yang selalu saya hafal dan tidak saya lupakan saudara, adalah yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan berhasil. Sukses. Amin saudaraku. Tidak ada gagal. Apa dia katakan, apa yang disampaikan, apa yang dia ucapkan, itu sampai. Amin saudaraku. Pegang firman Tuhan itu. Seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Begitulah orang yang suka merenungkan firman. Maka dekatkan ke hati saudara. Ukirkan di hati saudara, di pikiran saudara firman Tuhan itu. Lekatkan dia, tempelkan dia. Jangan hanya saudara yang kasih, istilahnya gaya. Sepertinya kita beribadah, kita duduk di dalam gereja, tidak pernah menghafal firman Tuhan, tidak ingat firman Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, hanya gaya aja, gaya Kristen pada umumnya, Kristen agamawi. Jangan kita menjadi Kristen agamawi saudara, tapi menjadi Kristen yang rohani. Beda Kristen agamawi dan Kristen rohani. Kristen agamawi kita sama-sama pakai baju baru, baju bagus, baju yang mahal, bawa Alkitab sampai ke gereja, duduk di gereja, tetapi tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya. Tidak mau mempraktekkan firman Tuhan karena tidak menginginkan, hanya menyuruh Tuhan saja. Tuhan lakukan ini padaku, berikan ini padaku. Menginginkan Tuhan itu sendiri jauh dari hati dan pikiran. Padahal sumber berkat itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau udah Tuhan katakan, jadilah kepadamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi. Walaupun 1000 orang di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, ya, musuh atau menjerit, kita saudara kekasih tenang di dalam gendongan Tuhan. Itu yang kita perlukan, itu yang kita inginkan. Haleluya. Nah, dan bagaimana caranya memiliki itu? Ya, tergantung bagaimana fokus pikiran kita lah, hati kita. Tidak bisa dinilai oleh siapapun. Saya tidak bisa menilai saudara, saudara juga tidak bisa menilai saya, tapi hanya Tuhan. Haleluya.